Halo, shalom semua. Selamat datang di ibadah CDC Depok via Zoom hari ini. Kami menyapa Anda yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini adalah hari yang sangat spesial, hari di mana kita merayakan kemenangan bersama Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebentar kita akan menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, siapkan hati kita, siapkan catatan, dan jangan sambil tiduran. Mari kita terima berkat Tuhan. Sebelum beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berkat-Mu, rahmat-Mu, dan penyertaan-Mu. Biarkanlah Engkau yang beracara pada hari ini, Kau tutup bungkus kami ibadah mulai dari permulaan, pertengahan, dan sampai akhir. Biarkan kami menjadi murid-Mu, mendengar, menerima berkat-Mu, dan menjadikan firman-Mu rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu lewat ibadah Zoom pagi ini. Mari buka kamera dan kita dapat memuji dan mengangkat nama Tuhan dengan sukacita dan semangat. Mari kita nyatakan lagu ini. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yes, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Mari sama-sama kita ulangi lagu yang dari awal ya. Kita nyatakan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Pemilik kehidupan kami Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari menyatakan kebesaran-Nya. Mari mengucap syukur di dalamnya. Tuhan, sungguh Kau Allah yang luar biasa baik dalam hidup setiap kami Tuhan. Allah yang begitu besar, Allah yang ajaib, Allah yang mampu mengubahkan segala sesuatunya, Allah yang sanggup berperkara dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa, dahsyat, hebat, seperti Engkau Yesus. Yes, amin Bapak Ibu. Yes Tuhan, Kau luar biasa Tuhan, Kau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Kami rindukan kuasa
memberkati kita, ya kan Bapak Ibu? Sekarang adalah saat yang terindah, saat dimana kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau sujud di altarnya Tuhan. Kita mau menyerahkan segala apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pujian dan penyembahan yang sungguh luar biasa. Kita sangat diberkati oleh pelayanan yang diberikan pada hari ini. Mari kita tubuh Kristus, kita berdoa untuk kebutuhan jemaat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini Bapa. Kami berdoa untuk kebutuhan jemaat kami yang sedang sakit ya Bapa. Baik sakit jantung, nasofaring, paru-paru, gejala stroke, ginjal yang dalam proses pencucian darahnya, dan sakit asam lambung. Bapak, kami percaya ke dalam tangan-Mu, kami tutup bungkus seluruh jemaat yang sedang sakit. Kau sembuhkan dengan bilur-biru-Mu, dengan darah-Mu yang kudus Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang melaksanakan skripsi dan tesis. Engkau yang lancarkan, Engkau yang berikan yang terbaik ya Bapak.
Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat yang sedang mempersiapkan tahap pernikahannya Bapa. Kau kuduskan pernikahannya ya Bapa. Kau juga yang berkati dan mencukupkan segala kebutuhan dan persiapannya sehingga pelaksanaan pernikahan dapat berjalan dengan lancar ya Bapa. Kami juga berdoa dan mengucap syukur ya Bapa bagi jemaat-jemaat yang sudah pulih dari sakit penyakitnya, baik itu sakit jantungnya ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami juga berdoa dan mengucap syukur ya Bapa untuk jemaat yang segala pekerjaannya Kau berikan yang baru dan kontraknya juga yang telah yang diperpanjang ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, lewat kepala negara kami Bapak Jokowi beserta jajarannya, kabinetnya ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, Kau tutup bungkus bangsa kami ya Bapa untuk segala ya Bapa program-program pemerintah yang ada ya Bapa. Kau berkati untuk segala permasalahan penanggulangan pandemi ini ya Bapa, agar semua ya Bapa untuk penyaluran vaksinnya baik tahap 1, tahap 2 dan selanjutnya ya Bapa dapat berjalan dengan baik ya Bapa, sehingga seluruh masyarakat yang membutuhkannya dapat mendapatkan vaksin dengan baik ya Bapa. Kau juga ya Bapa berkati untuk ekonomi ya Bapa untuk bangsa kami ya Bapa. Kami percaya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, Kau pulihkan ekonomi ini ya Bapa dari dampak COVID pandemi ini ya Bapa. Kau juga berkati ya Bapa untuk stabilitas keamanan dan politiknya TNI dan Polri ya Bapa. Kami percaya ke dalam tangan-Mu ya Bapa melalui aparat-aparat negara ini ya Bapa, sehingga keamanan dan stabilitas keamanan ini tidak terganggu ya Bapak, sehingga NKRI tetap utuh dan dapat terjaga ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu ya Bapak, Kau kuduskan, Kau berkati bangsa kami ya Bapak. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau besar Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu sebab Kau yang layak. Haleluya. Kami memuji meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami datang untuk beribadah ke hadapan Tuhan. Persiapkan hati pikiran kami untuk mendengar kebenaran-Mu, urapi hamba-Mu, sertai dengan roh Allah, roh kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Hingga setiap firman, setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, memberkati kami semua. Kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi buat semuanya, teman-teman juga ya, anak-anak muda. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan tema adalah Brave Woman atau wanita pemberani. Nah, hari ini saya nggak akan cerita wanita yang naik motor, kasih sen ke kiri, beloknya ke kanan. Nggak ya, itu bukan wanita pemberani ya, itu wanita yang nekat ya. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang wanita pemberani. Nah, kita tahu ya, kalau ibu atau kita panggil wanita itu ada ibu ya, itu butuh yang namanya keberanian. Yang pertama keberanian apa? Untuk jadi seorang ibu ya, pertama yang harus dia siapkan untuk keberanian adalah untuk mengandung. Ya, mengandung selama 9 bulan ya kan, sesuatu yang mungkin nggak enak ya. Terus dia tambah berat badannya, dengan mengandung kan pasti tambah berat badan ya. Sedangkan wanita tuh biasanya kalau naik berat badannya stres ya. Lalu apa yang dialami juga selain mengandung itu, dia juga makannya pasti nggak enak. Karena dia pasti makan yang dipikir ada makan buat dedeknya. Ya kan, ngerasa ngidam mungkin ya. Rasa bahkan kalau udah gede kandungannya itu ngerasa sesek napas. Ngalamin pegel, mual, bengkak. Sesuatu hal yang tidak mengenakan. Dan itu adalah keberanian seorang ibu untuk apa? Mengandung. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, keberanian untuk apa? Untuk melahirkan. Habis mengandung pasti melahirkan kan ya. Itu butuh keberanian juga. Gak gampang. Banyak orang mengalami ketakutan. Ibu-ibu mengalami ketakutan waktu dia melahirkan. Kenapa? Karena masuk ruang operasi sendirian. Dingin, ya kan? Bahkan dalam proses melahirkan itu berjuang dengan susah payah. Sakitnya luar biasa. Itu dialami oleh para ibu-ibu, ya kan? Dan dia mengorbankan apa? Hidup dan matinya untuk mendapatkan kelahiran anaknya. Itu butuh keberanian. Itu yang kedua. Selanjutnya tentang yang ketiga, keberanian apa yang ibu-ibu terus menyiapkannya itu merawat bayi sendiri. Itu nggak gampang ya. Untuk terutama yang baru pertama ya, itu dia harus menyusui, kasih makan, ya kan? Ya mungkin dia nggak akan punya pengalaman ya kan. Dia harus ganti popok, mandiin, jemur, gendong anak kemana-mana. Itu merawat bayi sendiri itu nggak gampang. Bahkan dia kurang tidur karena harus berjaga-jaga dalam merawat bayi itu. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, bagaimana ibu-ibu memiliki keberanian, yaitu yang keempat adalah mendidik anak-anaknya. Nah, mendidik anak ini ya, kita harus berani melepaskan anak-anak untuk bisa belajar. Contoh, saya pada waktu TK, saya masih ingat mami saya pasti anterin ke TK ya. Dianterin masuk TK, dimasukin ke kelas, duduk, saya nangis karena saya ngerasa ditinggal sendiri. Nangis, saya bilang mami mana gitu ya. Kehilangan ibu itu, tapi orang tua saya mendidik saya untuk apa? Bisa mandiri. Ya kan, biar dia bisa belajar. Kalau belajar di sekolah jadi pinter. Nah, keberanian melepaskan anak untuk bisa mandiri itu juga sebuah keberanian dalam mendidik. Mendidik dengan sabar, nggak emosi ya. Biasanya kalau ibu-ibu tuh emosinya tinggi kalau ngeliat anak ya, dikasih tahu begini, lakukan begini, dilakukan gini, aduh pengen getok, pengen cupit rasanya ya. Tapi itulah keberanian kita untuk apa? Berani, sabar. Untuk apa? Tidak emosi. Benar nggak? Contoh kayak kita belajar naik sepeda ya. Nah, kalau naik sepeda, kalau nggak berani kita lepas, kita pasti nggak akan pernah bisa belajar sepeda. Mama berani tuh, papa berani, lepasin ya. Hingga kita bisa belajar. Nah, itu satu proses di mana untuk mendidik itu perlu melepaskan keberanian juga, ya kan, mendidik anak. Dan yang paling penting, yang hari ini akan saya bahas, yaitu yang kelima, keberanian mewarisi iman. Saya ulang lagi ya, keberanian apa? Mewarisi iman. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang kehidupan Timotius ya. Di usia muda dia memiliki iman yang luar biasa. Bahkan dipakai Tuhan menjadi partner buat Rasul Paulus ya, melayani hingga akhirnya dia jadi uskup di Efesus. Nah, ini ada sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Timotius usia muda
punya iman luar biasa, dipakai Tuhan, bahkan membawa dampak yang besar bagi kota Efesus. Paulus mencatat hal itu. Mari kita baca firman Tuhannya, ada di layar, kita baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini Paulus mencatat ya tentang Timotius, dikatakan bahwa iman itu ya diwariskan oleh wanita-wanita pemberani, wanita-wanita brave woman. Siapa? Nenekmu Lois. Nah, yang namanya nenek pastikan perempuan ya kan? Brave woman itu adalah Lois neneknya. Imannya ada di dalam neneknya. Lalu dia apa? Diwariskan kepada siapa? Ibunya. Ibunya namanya apa? Eunike. Dia juga wanita yang berani juga. Kenapa? Dia berani mewariskan kembali ya kan? Hidupnya, imannya kepada anaknya yang namanya Timotius. Sehingga Timotius tadi dipakai Tuhan. Nah, ini kita melihat nenek ya Lois mulai mewarisi iman itu kepada ibunya Eunike, dan tongkat estafet itu jatuh ke Timotius. Dan Timotius memiliki iman yang luar biasa itu sudah sejak muda. Artinya apa? Benar-benar si nenek Lois ini dan ibu Eunike ini adalah orang-orang yang berani di dalam iman, mempertaruhkan iman, mempertahankan iman hingga bisa mewariskan iman. Nah, ayat berikutnya kita baca, slide berikutnya. Di 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini Paulus tulis bicara dengan Timotius ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu. Jadi katakan teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Dalam translate bahasa Inggrisnya, kata kesetiaan itu adalah faith ya, diterjemahkan kesetiaan ya. Kalau dibaca di bawah dikatakan bahwa be an example and set a pattern from the believers in apa? Speech, perkataan, in conduct, dalam tingkah laku, in love, di dalam kasih, in faith. Nah, ini faith itu adalah iman, dan in moral purity atau kesucian. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan di teladan dalam iman. Nah, berarti orang yang jadi teladan dalam iman bukan orang yang main-main ya. Kita coba lihat lagi di 1 Tesalonika 3 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang iman. Nah, kita tahu Timotius masih muda, tetapi dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, menjadi partner Paulus. Bahkan dikatakan yang merah tadi dikatakan, saya tulis kata-kata merah itu ada dibilang menasehatkan kamu tentang iman. Contoh, orang yang menasihatkan kita tentang keuangan berarti orang yang mengerti tentang keuangan, punya pengalaman mengelola keuangan, mengembangkan keuangan, berhasil, maka bisa menasihatkan kita tentang keuangan. Begitu pula Timotius. Timotius adalah orang yang berhasil di dalam iman, hingga dipercaya oleh Paulus menjadi partner, diutus untuk apa? Menasihatkan kamu tentang iman. Berarti dia punya iman, dia mengerti iman, mengelola iman, berhasil imannya, hingga bisa menasihatkan banyak orang untuk belajar tentang iman. Oke? Saya akan ceritakan tentang ini ya. Warisan iman, mewarisi iman, itu sama aja mewarisi harta. Jadi kalau mau mewarisi sesuatu, ya mewarisi harta, kita harus memiliki harta dulu, betul ya? Harta itu dia apa? Disimpan, ya, dikembangkan, ditambah sedikit, dikembangkan, jadi banyak, dan akhirnya kita bisa wariskan ke anak-anak kita, betul ya? Nah, mewarisi iman itu sama dengan mewarisi harta. Kita perlu iman dulu, punya dulu nih imannya. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus pastinya ya. Nah, lalu iman itu dipertahankan, ya kan? Apalagi di masa-masa sesusah ini,
Dan masa modern nggak gampang loh ya, butuh keberanian mempertahankan iman. Karena iman tuh sering digoncang ya kan, tapi butuh keberanian untuk mempertahankan iman di masa-masa susah dan di masa-masa mungkin masa-masa modern saat ini. Mempertahankan iman akan lebih sulit. Lalu dikembangkan iman itu jadi besar dan kuat hingga akhirnya bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Nah, ini peran ibu sangat penting. Butuh wanita-wanita pemberani yang berani mewariskan iman tersebut. Ya, dikatakan faith over fear. Berarti ada iman itu mengalahkan ketakutan. Orang-orang yang berani punya iman. Dan iman itu yang akan diwariskan kepada anak cucu kita nantinya. Kita masuk pada kesimpulan hari ini. Tadi saya jelaskan, untuk menjadi wanita atau ibu butuh yang namanya keberanian, ya. Yang pertama, keberanian mengandung, betul ya. Kedua, keberanian untuk melahirkan. Ketiga, keberanian untuk merawat bayi sendiri. Keempat, keberanian untuk mendidik anak-anak, melepas mereka untuk bisa mandiri. Dan yang kelima, inilah poin penting yang Tuhan inginkan untuk setiap ibu-ibu, ya, direncanakan Tuhan untuk mewarisi iman. Tujuan Tuhan adalah melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Hari ini kita belajar dari Timotius, ya, bahwa generasi dari awal dari neneknya Louis, lalu ibunya Eunike, diwariskan terus sampai ke generasi berikutnya yaitu Timotius. Dan Timotius membawa banyak kemenangan buat nama Tuhan. Itulah target, tujuan untuk wanita-wanita ada di dunia ini. Para ibu, para wanita hebat itu, wanita berani itu untuk mewarisi iman. Nah, saya punya kesaksian. Hari ini kita mendengar kesaksian. Saya rasa kesaksian keluarga saya sendiri aja ya, biar nggak kemana-mana ya. Nah, saya punya istri namanya Jili ya. Kalian mungkin tahu, kalau nggak kenal ya nanti salam deh ya nanti. Nah, istri saya namanya Jili ya. Ini dia berani mengambil keputusan untuk merawat, mendidik anaknya terakhir yang paling kecil yang namanya Tenza ini ya. Tanpa pembantu, tanpa babysitter. Anak pertama kami, Josia dan Carlos, kita pakai pembantu dan babysitter. Tapi Jili mengambil keputusan. Sebelum lahir dia bilang, aku mau urus anak ini sendiri. Dia lepas semuanya, nggak mau ini, nggak mau itu. Padahal punya kesempatan dan lain sebagainya. Dia urungkan istilah kata, udahlah, saya mau mengurus anak saya sendiri. Dengan full time. Nah, ini butuh keberanian. Mengambil keputusan ini nggak gampang. Di masa-masa zaman sekarang, ibu-ibu lebih penting karir, ya kan, daripada di rumah. Nah, ternyata butuh pengorbanan berat ya. Jadi ibu rumah tangga itu nggak gampang, ya kan. Harus mengerjakan banyak hal. Nah, tapi satu hal, saya melihat, iman itu diwariskan juga. Jadi nggak hanya mendidik, mengambil keputusan, tapi mendidik iman itu paling penting. Mewarisi iman itu penting. Buktinya saat ini saya melihat, saya bersyukur ya, lahir anak yang ketiga wanita. Dan ini kita kasih nama Tenza. Dan nama belakangnya adalah Bravenia, artinya adalah wanita pemberani. Dan ini menjadi kesaksian bahwa dia benar-benar menjadi anak yang pemberani. Buktinya apa? Buktinya dia sudah sejak kecil ini, dia mewarisi iman dari mamanya. Dia mulai berdoa, dia rajin berdoa, istri saya tuh rajin berdoa ya, mewarisi iman. Dan usia kecil saat ini, dia baru SD ya, tapi dia udah mimpin kelompok doa. 200 anak-anak. Sesuatu hal yang luar biasa. Itu tadi seperti Timotius. Ada iman yang diwariskan dari mamanya kepada anaknya. Dan anaknya dipakai Tuhan luar biasa. Itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya bersyukur punya anak yang paling kecil ini unik. Ya, selain dia wanita ya. Tapi sesuatu yang saya lihat, bahwa keberanian ini muncul hingga namanya kita kasih nama Bravenia. Anaknya berani, bisa melayani, maju, tampil, nggak takut, nggak malu, dan mulai melayani jiwa-jiwa. Itu ada suatu tanda bahwa apa yang dilakukan istri saya berhasil untuk mewarisi iman kepada anak-anak kita. Puji Tuhan, yang tua-tua, yang gede-gede, anak-anak kita juga melayani Tuhan ya. Tapi saya melihat di usia muda ini seperti Timotius, yang seperti tadi kita bahas. Dia melayani di usia muda. Nah, jadi ibu-ibu
semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sangat berjasa dan berpengaruh dalam hidup kita. Setuju ya? Ibu-ibu tuh multitasking, ya. Kadang jadi manajer, ngatur waktu. Kamu sini ya, jam sekian ya, Senin sekian. Wah, itu semua. Jadi koki, masakin makanan. Pagi, siang, malam. Jadi dokter, sakit, obat-obatan segala macam, dirawat segala macam. Jadi guru, ngajarin saat ini. Apalagi zaman online gini, sangat dituntut orang tua, ya, jadi guru. Jadi cleaning service kadang-kadang ya kan, bersihin semua ruangan, debu-debu sampai hilang semua bersih. Jadi pendoa buat anak-anaknya. Bahkan jadi motivator untuk menyemangati di waktu-waktu sukar hidup kita. Makanya hari ini adalah kita merayakan Hari Ibu. Kalau ada ibunya di sebelahnya atau ada istrinya di sebelahnya, bilang kata-kata I love you mom. Ini kata paling mujarab. Kata yang paling luar biasa. Kalau dibilang I love you mom, istrinya pasti tersenyum. Dan bahaya kalau senyum, pasti minta-minta apa-apa ya. Ya harus diterima lah ya kan. Jangan hanya kata-kata doang, kita harus memberi itu apa? Ya kan, alangkah senang memberi ya daripada menerima ya kan. Nah makanya kita juga harus memberi juga, nggak hanya memberi kata-kata ya. Memberi sesuatu yang bernilai juga harus kita berikan. Selain kita memberi doa buat mereka. Mereka adalah wanita-wanita yang berani. Ibu-ibu ini adalah wanita yang berani. Mengambil keputusan, ya kan, menjadi seorang ibu dan masuk dalam rencana Tuhan. Kita berdoa buat mereka. Ibu-ibu semua, para wanita yang ada di sini semua bisa mewarisi iman, melahirkan keturunan-keturunan ilahi untuk melebarkan kerajaan Allah di dunia ini. Pesan Tuhan jelas bahwa hari ini kita bersyukur, berterima kasih punya orang yang melahirkan kita, orang yang mengasihi kita, menemani kita, mengandung, melahirkan, merawat kita, mendidik kita, dan yang terakhir adalah mewarisi iman kita. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur punya mama, punya istri, punya ibu, punya orang-orang wanita yang berani ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Kau Allah yang baik, memberkati mereka Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan, damai, sukacita. Ke mereka para wanita-wanita pemberani ini semakin lebih takut akan Tuhan, semakin melayani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada generasi-generasi ilahi turun dari hidup mereka. Kami percayakan mereka juga Tuhan, agar hidup mereka juga jadi berkat, tidak saja bagi kami keluarga, tapi bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi jemaat-Mu, bagi gereja-Mu, bagi banyak orang. Kami percayakan mereka di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus Tuhan, menjadi orang-orang yang bisa mewarisi iman kepada generasi kami berikutnya. Karena kami tahu hidup kami bukan karena sampai di kami saja, tapi Tuhan ingin hidup kami menjadi berkat buat generasi di bawah-bawah kami. Tuhan, terima kasih, Kau kebenaran ini telah kami dengar, ajar kami untuk melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat CDC Depok yang terkasih, hari ini kita bersyukur di tengah ibadah minggu via Zoom ini, kita bisa merayakan spesial Mother's Day. Sungguh apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kami berikan kepada ibu-ibu atau mama-mama jemaat CDC yang luar biasa. Bagaimana pengorbanan mereka beri dari sejak mengandung, melahirkan, merawat, mengurus anak-anak dan keluarga sebagai suatu hal yang mulia yang tidak tergantikan dengan apapun. Terlebih sebagai penolong atau pewaris tahta kasih karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga. Oleh karena keteguhan dan kegigihan serta tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan dalam kehadirannya, baik di tengah keluarga, komunitas, dan jemaat, kami berdoa kepada Tuhan, kiranya terus melimpahkan berkat kasih dan anugerahnya bagi ibu-ibu, mama-mama dalam melayani Tuhan dan melayani keluarga. Dalam acara spesial ini kita akan menyaksikan 2 video persembahan anak-anak terkasih jemaat CDC dari usia Sunday School, Teen and Youth untuk para mama-mama tercinta. Juga ada special gift atau souvenir untuk para mama-mama
yang nanti pendistribusiannya juga diatur oleh para carousel leader keluarga. Terima kasih untuk ibu-ibu, mama-mama jemaat CDC yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. This spring, only one hero can save her family and prevent disaster. Mom, we're gonna be late for school! I don't think so. Whoa. Experience the phenomenon that critics are calling inspiring. Mom, I can't find number 17! Come on, Billy! Dig deep! A lot of fun. And pure genius. Mom, where's my phone? Table. Keys. Mudroom. Dragon Man? Under the couch between the monkey and the flip-flop. How does she do that? Created by God to demonstrate his love with grace, elegance, and poise. She is Mom. Mama suka ikut campur dalam urusan yang aku bisa kerjakan sendiri, dan juga ikut campur dalam urusan pribadi. Mama itu orangnya kalau udah lelah atau udah capek, kadang tuh tiba-tiba suka marah sama semua hal gitu. Entah itu hal kecil yang sebenarnya nggak usah diributkan, tapi ya tiba-tiba mama ngobel gitu. Tapi ya itulah mama. Tuh kadang-kadang mama suka lupa sama apa yang mama omongin. Mama itu suka marah-marah sama anak-anaknya atau sama papa. Yang kedua, mama itu suka nuduh aku atau kakakku yang pertama kalau misalkan aku atau kakakku yang pertama gak ngelakuin hal itu, tapi orang lain yang ngelakuin hal itu. Kalau dia lagi nonton sinetron, volume TV udah kayak lagi di bioskop, kenceng banget, kadang kedenget sampai kamar. Itu yang hal yang paling membuat bete. Mama bisa ngurusin semua kerjaan di rumah, kayak nyapu, ngepel, bikinin makanan kita dari sarapan sampai makan malam, cuci piring, dan masih banyak lagi. Pokoknya mama itu bisa menghandle semua kerjaan rumah sendirian. Mama suka memasak masakan yang paling enak, dan juga ikutin masakan dari YouTube. Yang pertama, hal yang paling teringat dari mama atau hal yang paling keren dari mama itu, mama udah ngelahirin aku sama kakak-kakak, udah berjuang untuk ngelahirin aku sama kakak-kakak dengan sekuat tenaga sampai dia keringetan sampai nangis karena kesakitan. Mama itu sering menguji anak-anaknya ataupun papa di depan orang lain atau di depan siapapun itu. Kadang-kadang mama kalau capek, kalau lagi males, mama tuh nggak pernah ngeluh sama keadaan. Kayak di saat melihat mama, aku kayak sedang melihat cinta yang paling murni yang nggak pernah aku tahu. Cinta yang memiliki kesabaran, kedamaian saat dia menghadapi sifat anak-anaknya. Orang yang sangat hebat yang nggak pernah lelah untuk membahagiakan anaknya. Aku mau say thank you sama mama. You are the best mom in the world, yang udah membimbing aku dengan benar sampai sejauh ini, sampai aku bisa sebesar ini gitu. I love you mom, and happy Mother's Day. Terima kasih mama udah ngelahirin aku sama kakak-kakak, udah berjuang sekuat tenaga. Terima kasih mama untuk bisa menjaga Calvin selama 25 tahun ini.
dan juga menjaga papa dan bibi Nadia selama ini, dan juga memberikan kasih sayang kepada keluarga ini. Terima kasih Mama. Terima kasih. Mama seperti salah satu keajaiban terindah ciptaan Tuhan yang gak akan pernah aku tinggalkan sampai kapanpun dan gak akan pernah aku lupakan. Thank you. I love you, Mom. Do you know what day it is? I have a little song for you. Mother's Day, Mother's Day, Happy Mother's Day. Here's a gift I'll give to you on this Mother's Day. I'll clean my room, I'll make my bed, I'll put my toys away. I'll be good just for you on this Mother's Day. Mother's Day, Mother's Day, Happy Mother's Day. Here's a gift I'll give to you on this Mother's Day. I'll clean my room, I'll make my bed, I'll put my toys away. I'll be good just for you on this Mother's Day. I'll be good just for you on this Mother's Day. Happy Mother's Day! Oma aku, kau adalah mama, kakak, dan adikku. Kau adalah anak, adik, dan nenekku. Kau adalah istri dari papaku. Setiap hari kau mengajarkan ini dan itu. Semua dikerjakan walau kadang marah-marah. Mama mengajariku belajar. Mama masak kadang rasanya tapi tetap mahal. Karena aku mencintaimu, oh mamaku. I'll be good just for you on this Mother's Day. Happy Mother's Day! Do you know what day it is? Have a song for you. Mother's Day, Mother's Day, Mother's Day. Mother's Day. here's a Mommy, I love you. on this Mother's Day. I'll clean my room, Happy Happy Mother's Mother's Day. Day. I love you. I cherish you. I I love you. Dadah. Happy Mother's Day, Mama. Aku sayang Mama. I love you. I love you. I love you. Aku sayang Mama. Happy Mother's Day, Ma. I love you. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. on this Mother's Day. Happy Mother's Day! Ya, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Tuhan juga memberikan sukacita saat kami melihat kasih Tuhan ada pada setiap anak-anak.
Mereka bersukacita, mereka bersyukur punya mama yang baik, mama yang luar biasa. Wanita-wanita pemberani yang Tuhan beri ada di tengah-tengah kami. Kau Allah memberkati seluruh para wanita-wanita, para mama, para ibu, menjadi berkat buat banyak orang. Kami percaya juga Tuhan, Kau Allah yang memberkati setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan juga memberkati kita semua di dalam kesehatan, kesukacitaan. Biar roh Allah ada di tengah-tengah kita semua. Memberkati kita di dalam pekerjaan, diberi kesuksesan, kembali lagi memuliakan nama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari hari ini sampai akhir zaman. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC Depok via Zoom hari ini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih juga untuk para volunteer yang sudah melayani. Pengumuman untuk minggu ini ibadah CDC Depok Kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis tanggal 13 via Zoom jam 9 pagi. Untuk persembahan Bapak Ibu bisa melalui transfer rekening yang sudah tertera di layar saudara. Mari mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak, kami mengucap syukur atas berkat rahmat-Mu yang tidak habis-habisnya untuk hari ini ya Bapak. Kau telah berikan kami kesempatan untuk memberikan yang terbaik ya Bapak. Kau kuduskan persembahan kami ya Bapak, agar menjadi pelebaran kerajaan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu, bagi saudara-saudara yang baru pertama kali gabung di ibadah CDC, kami mengundang semua saudara untuk dapat bergabung dalam Kersel yang merupakan kelompok saling memperdulikan saudara. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara dan bisa bergabung dengan Kersel yang sesuai dengan kelompok, usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Dengan ini, kami berharap kami dapat mengenal saudara lebih lagi. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di CDC Depok. Always remember to say happily, keep connecting, and see you next week.